Selamat pagi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call pada edisi awal minggu hari Senin tanggal 22 Februari 2016. Untuk agenda hari ini kita akan mulai pembahasan dengan indikasi IHSG dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pembahasan untuk update report dari BRI untuk kuartal 4 2015 bersama saya Milka. Dan kita langsung mulai dengan indikasi IHSG, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau bergerak di ranging di kisaran support resisten di level 4.633 dan 4.791. Adapun untuk market driver untuk hari ini, yaitu pagi ini bursa regional ini mostly dibuka mix atau dibuka cukup beragam dan dengan seiring dengan harga minyak yang kemarin pada perdagangan bursa Asia ini diperdagangkan di sekitar level 29,6 per barrel setelah mengalami penurunan lebih dari 3% atau tepatnya 3,67% pada perdagangan di US di level 29,6 per barrel. Kemudian selanjutnya dari pasar domestik sendiri ini belum ada sentimen yang belum ada data ekonomi maupun sentimen yang dapat diperhatikan oleh pasar, sehingga para investor tampaknya akan lebih dipengaruhi perdagangan IHSG hari ini akan lebih banyak dipengaruhi oleh bursa global maupun bursa regional dibandingkan dengan domestik sendiri. Baik, selanjutnya kita membahas untuk update report untuk BRI kuartal 4 2015 kemarin, di mana kami melihat di sini BRI membukukan result atau membukukan kinerja yang cukup baik pada kuartal 4 2015, namun mereka memberikan guidance yang cukup flat untuk tahun ini atau tahun 2016. Untuk kuartal 4 2015 sendiri mereka atau BRI ini membukukan net income atau net profit ini naik sebesar 13% year on year untuk kuartal 4-nya sendiri, dan untuk atau 8% quarter on quarter. Namun untuk keseluruhan sejak bulan Januari sampai dengan Desember ini kinerjanya mengalami kenaikan tipis hanya 5% year on year menjadi 25,4 triliun. Jadi untuk kuartal 4-nya sendiri mereka membukukan net income sebesar 6,98 triliun, sedangkan untuk keseluruhan 2015 mereka membukukan net income 25,4 triliun, di mana ini masih lebih tinggi dari estimasi kami sebesar 4%. Jadi estimasi kami adalah 1%, namun kemudian mereka berhasil membukukan 5%. Jadi ini masih lebih baik dari estimasi kami. Dan adapun kenaikan dari net income ini didukung oleh kenaikan dari fee based income mereka yang naik sebesar 42% quarter on quarter, dan juga provisi mereka yang lebih rendah dari ekspektasi di sebesar 42% quarter on quarter mengalami penurunan. Dan kemudian di sini kami melihat untuk provisi sendiri ini mereka bisa membukukan provisi yang lebih rendah ini didukung oleh perbaikan dari NPL, di mana untuk kredit macet atau NPL ini mengalami perbaikan sebesar 22 basis point menjadi 2,02% dari sebelumnya 2,24%. Dan begitu juga dengan special mention yang mengalami perbaikan sebesar 214 basis point menjadi 4,81%. Dan adapun perbaikan NPL ini didukung oleh program restructure mereka yang cukup agresif, yaitu sepanjang kuartal 4 sendiri mereka melakukan restructure terhadap kredit mereka yaitu sebesar 2,6 triliun, di mana kalau kita lihat ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 2 dan kuartal 3. Jadi ketika kuartal 2 mereka hanya membukukan restructure itu sebesar 2,2 triliun, kemudian kuartal 3 2,4 triliun, dan kemudian kuartal 4 mereka membukukan restructure loan lebih tinggi lagi 2,6 triliun. Dan untuk
untuk tahun 2016 kami melihat adanya kemungkinan mereka untuk meningkatkan restructure loan ini lebih tinggi lagi untuk menekan NPL mereka. Dan perbaikan NPL ini terjadi di semua segmen kredit kecuali corporate non-BUMN. Di mana untuk corporate non-BUMN ini mereka lebih banyak menyalurkan kreditnya ke sektor tambang, kemudian gula, kemudian apartemen dan hotel, sehingga dengan adanya sektor-sektor ini cukup menghambat perbaikan dari NPL mereka. Dan untuk net income sendiri, net interest income maksud kami, ini mengalami pertumbuhan sebesar 13% year on year untuk final year menjadi 58,3 triliun rupiah, di mana ini cukup inline dengan ekspektasi kami. Dan adapun kenaikan dari net interest income ini didukung oleh kenaikan tipis di margin mereka, di mana net interest margin ini sebesar 8,13%. Dan untuk final year 2016 sendiri ini kami perkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan dari BI rate sendiri. Karena dari sisi cost of fund mereka sudah penurunannya akan sangat terbatas, sedangkan dari sisi penurunan kredit ini akan terjadi cukup signifikan. Dan untuk dari manajemen sendiri mereka sudah mengantisipasi dengan cara menaikkan rasio dari kasa atau dari peminjaman kredit, maksud kami dari cost of fund mereka, di mana untuk kasa ratio sendiri ini mereka menargetkan akan kemarin mereka membukukan kasa ratio 59% dibandingkan dengan atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3 ini sebesar 56%. Dan untuk final year 2016 mereka menargetkan akan menaikkan kembali rasio kasa mereka di atas 60%. Dan dari sisi loan atau dari sisi kredit sendiri ini juga mengalami kenaikan 14% year on year, didukung oleh kenaikan dari micro loan yang naik sebesar 17% year on year atau 33% dari total kredit mereka. Dan untuk kuartal 4 sendiri ini untuk micro loan didukung oleh kenaikan dari KUR atau kredit usaha rakyat yang mengalami kenaikan menjadi 12,7 triliun sepanjang kuartal 4 2015, di mana ini lebih tinggi dari kuartal 3 sebelumnya hanya 3,1 triliun. Dan hal ini disebabkan karena memang dari pemerintah sendiri ini meminta adanya penurunan dari bunga kredit KUR sendiri menjadi 12% dari sebelumnya 22%. Dan untuk tahun ini, maksud kami tahun 2016 ini kami melihat adanya kemungkinan untuk KUR sendiri ini akan mengalami kenaikan dari permintaan KUR, dan target dari BRI sendiri ini sebesar 67,5 triliun sampai dengan akhir tahun 2016, di mana sepanjang Januari sendiri mereka sudah menyalurkan KUR sebesar 4 triliun rupiah. Dan dengan adanya penurunan dari suku bunga KUR sendiri yang kembali pemerintah meminta penurunan menjadi 9%, ini kami melihat akan adanya kenaikan dari sisi demand dari KUR sendiri. Dan selanjutnya dari sisi manajemen ini untuk tahun 2016 ini dari sisi manajemen mereka menargetkan guidance yang cukup flat. Kalau kami melihat nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, di mana di sini untuk net profit sendiri mereka hanya menargetkan pertumbuhan 3-5 triliun pada tahun ini dibandingkan dengan 3-5% pada tahun ini dibandingkan dengan 5% pada realisasi tahun 2015 yang lalu. Dan kami melakukan downgrade untuk rating menjadi sell dengan target price sebesar 11.450 berdasarkan cost of equity 10,5% dan terminal growth 3%. Baik, di sini kita bisa melihat untuk non-performing loan, dari sisi non-performing loan di paling atas di sini kita bisa melihat di tahun 2015 di sini mengalami perbaikan di semua segmen
kredit. Jadi baik itu mikro ini mengalami perbaikan dari 1,44 jadi 1,13. Kemudian consumer dari 1,61 menjadi 1,30. Kemudian small commercial atau SME ini menjadi 2,9 dari sebelumnya 3,9. Dan begitu juga untuk medium dari 7,26 menjadi 5,82 dan ini semua didukung oleh adanya restructure loan dari kredit-kredit yang bahkan belum bermasalah atau masih lancar. Ini juga mereka merestructure untuk mengantisipasi adanya kemacetan atau permasalahan di kredit mereka. Dan tapi kita lihat di sini untuk corporate non SOE seperti sudah dibahas tadi bahwa untuk corporate non SOE ini justru mengalami kenaikan menjadi 4,78% dari sebelumnya 3,62%. Dan ini lebih disebabkan karena bisnis yang relate atau berrelasi dengan tambang, terutama batu bara. Namun di sini kami dari pihak BRI sendiri mereka mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan permintaan dari PLN sendiri ini sebesar kira-kira 70 juta per ton ini per tahun kebutuhannya, BRI melihat untuk sektor tambang batubara ini masih cukup menjanjikan untuk jangka panjang. Jadi mereka masih mempertahankan untuk melakukan restructure loan di kredit-kredit tersebut, terutama untuk corporate non SOE. Dan selanjutnya di sini di kiri bawah ini kita melihat untuk loan growth ini mengalami untuk maksud kami untuk target loan growth dari tahun 2015 ini sebesar 14% dan kita melihat di sini adanya target yang cukup flat dari BRI sendiri di tahun 2016 hanya sebesar 13-15% atau hampir sama dengan realisasi pada tahun ini. Begitu juga dengan LDR. LDR ini pada tahun ini mereka membukukan LDR sebesar 86,88% dan untuk kuartal 2016 mendatang ini mereka menargetkan LDR yang cukup flat yaitu 85-90%. Dari sisi NIM justru ini mereka menargetkan penurunan NIM atau penurunan margin menjadi sebesar 7,8 sampai dengan 8% dari sebelumnya di atas 8% yaitu 8,13% tepatnya. Dan di sini juga kami melihat akan adanya penurunan margin untuk tahun 2016 ini. Dan dari sisi fee-based income growth ini juga dari pihak BRI menargetkan penurunan dari 33% menjadi hanya 20-22%. Kemudian berikutnya dari sisi cost efficiency ratio ini juga ditargetkan akan naik tipis. Jadi dari sisi cost justru akan mengalami kenaikan menjadi 44-46%. Dan dari sisi NPL ini justru mereka juga masih menargetkan cukup konservatif, target mereka 2,1-2,4%. Dan pada akhirnya untuk net profit growth hanya ditargetkan untuk tumbuh 3-5%. Kemudian di sisi kanan bawah di sini kita bisa melihat untuk dari sisi key financial untuk target kami untuk per tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Baik, jadi Bapak Ibu kami mendowngrade untuk keseluruhan untuk rating dari buy menjadi sell untuk BRI dengan target price 11.450 dan kami kemarin sudah merilis untuk laporannya pada tanggal 18 Februari yang lalu dengan ketika harga BRI sendiri berada di level 11.950. Jadi di sini ada potential downside sebesar sekitar 4%. Dari previous target kami sebesar 13.000 pada kuartal yang lalu. Dan adapun downgrade kami ini disebabkan karena guidance dari BRI sendiri yang cukup flat untuk akhir tahun 2016 sehingga kami melihat akan adanya penurunan margin dan kenaikan NPL di tahun 2016 mendatang. Demikian.
Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan dapat diketikkan di question box yang tersedia atau dapat dikirimkan ke Twitter kami @pmmcresearch atau ke email kami research@philip.co.id. Dan jika Bapak Ibu ketinggalan untuk menyaksikan PMMC, ini dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami Research, kemudian Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Bentar, Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Boy Senawato yang menanyakan untuk Bank Mandiri bagaimana analisanya. Untuk Bank Mandiri sendiri mereka belum mengumumkan laporan keuangan atau kinerja untuk kuartal 4 2015 kemarin, di mana mereka rencananya akan mengumumkan pada hari Selasa esok hari. Dan jika memang sudah mereka merilis laporan keuangannya, kami akan mengumumkan di PMMC ini. Dan untuk dari sisi teknikal, di sini kita melihat untuk Bank Mandiri di sini terjadi gap down pada hari Jumat lalu, di mana memang ini untuk saham-saham perbankan memang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari Jumat lalu karena adanya berita bahwa pemerintah ini akan membatasi margin dari perbankan sendiri menjadi hanya sebesar 4%. Namun kami melihat untuk Bank Mandiri ini untuk efeknya tidak akan terlalu signifikan mengingat saat ini untuk margin mereka sendiri hanya sekitar 5-6%, jadi sampai dengan ke level 4% ini tidak akan terlalu signifikan. Dan dari sisi teknikal, di sini kami bisa merekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 9.000 sampai dengan 9.200 dengan target price ini di level 9.500 sampai dengan 9.700 untuk jangka pendek. Demikian Pak.
Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Foni yang menanyakan bagaimana untuk saham perbankan lainnya seperti BMRI, BBCA, dan BBNI. Terima kasih. Untuk Bank Mandiri seperti sudah saya bahas bahwa mereka belum mengumumkan laporan keuangan untuk kuartal 4 2015 dan mereka baru berencana untuk mengumumkan pada hari Selasa esok hari. Dan untuk BBCA juga masih belum mengumumkan laporan keuangan mereka dan kemungkinan ini akan dirilis pada bulan Maret mendatang. Sedangkan untuk BBNI kemarin mereka sudah mengumumkan untuk laporan keuangan dan memang mengalami perbaikan yang kami lihat di sini cukup cukup baik dan untuk margin sendiri untuk 2016 mendatang ini memang kami melihat akan ada uh, akan ada penurunan dan hal ini disebabkan juga karena BI rate salah satunya yang mengalami penurunan dengan cost of fund mereka yang sudah mengalami penurunan sebelumnya. Jadi ruang untuk penurunan cost of fund dari sisi cost ini sudah cukup terbatas, sedangkan penurunan dari sisi margin dari sisi kredit maksud kami ini justru akan mengalami penurunan lebih signifikan sehingga ini pada akhirnya akan menekan margin mereka. Namun kami melihat untuk kinerja dari BNI sendiri ini justru mengalami perbaikan karena mereka sendiri sudah membukukan provisi yang cukup besar sehingga dari sisi rasio coverage ratio mereka sendiri ini sudah mengalami jauh lebih perbaikan yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan sebelumnya dan sehingga kami masih cukup positif untuk kinerja BNI pada tahun ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi pembatasan dari net interest dari pembatasan dari sisi margin oleh pemerintah sendiri untuk BNI dampaknya juga tidak terlalu signifikan karena mereka hanya memiliki margin sebesar sekitar di atas 5%. Jadi untuk level 4% ini dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Justru ini dapat menguntungkan dari sisi demand dari kredit mereka karena dengan adanya penurunan dari interest rate dari sisi kredit, hal ini justru semakin menarik bagi para korporasi dan juga dari sisi nasabah yang akan meminjam sehingga untuk permintaan pinjaman ini justru akan semakin meningkat lebih tinggi. Demikian, Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Yupiter Gulo. Ini ada beberapa saham yang ditanyakan, BPT, Garuda, dan Pakuwon. Saya akan jawab untuk Pakuwon dulu, untuk Pakuwon Jati. Jadi Pakuwon sendiri dalam 2 hari terakhir ini mengalami pelemahan yang signifikan. Jadi untuk Pakuwon kami lihat di sini tren secara teknikal ini trennya masih sideways. Kami bisa menyarankan masuk untuk Pakuwon ini jika harga sudah menyentuh level sekitar 450 ke bawah, ini Bapak bisa melakukan buy untuk Pakuwon di level 450 dengan target price di level 500 untuk Pakuwon. Sementara itu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Samuel yang menanyakan untuk saham perusahaan gas negara atau Pegas. Secara teknikal ini bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa saham Pegas ini setelah pada hari Kamis ini mengalami penguatan hingga 8%, kemarin hari Jumat ini ditutup mengalami penurunan 4%. Volume sendiri cukup tinggi untuk saham Pegas.
trennya saat ini belum bisa keluar dari tren sideways-nya menurut kami. Jika Pegas ini kami rasa bisa spekulatif buy untuk Pegas di level 2.520 untuk saham Pegas. Mengingat bahwa sentimen positif atau ini bisa berasal dari kenaikan harga minyak di mana ada rencana dari para produsen pada negara-negara produsen minyak terbesar ini untuk membatasi supply dari minyak sehingga diperkirakan akan mengangkat harga komoditas sehingga menurut kami untuk Pegas ini sifatnya spekulatif jadi mungkin jangan terlalu agresif kami bisa menyarankan spekulatif buy demikian. Selanjutnya untuk saham Wika Beton dari Bapak Ipong. Ini untuk saham Wika Beton. Jadi untuk Wika Beton sendiri ini kami lihat trennya juga saat ini sideways dengan untuk saran kami sendiri ini bisa buy on weakness untuk Wika Beton di level sekitar 940 sampai 960 dengan target harga Rp1.000. Memang ini level yang targetnya tidak terlalu tinggi untuk Pakuwon, mengingat kalau untuk di atas level 1000 sendiri kami menilai dari fundamental saham Pakuwon, saham Wika Beton maksud kami ini sudah mahal. Jadi saran kami kalau mau beli ini bisa dicoba di level sekitar 940 sampai 960 demikian. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Fahyudi Yudi, ini untuk saham CTRA. Untuk saham CTRA, ini kami lihat bahwa secara teknikal trennya juga masih sideways dari weekly maupun dari monthly-nya. Jadi CTRA ini kami on weakness untuk CTRA. Ada beberapa hal. Yang pertama memang dari sisi fundamental, kami lihat kinerja CTRA untuk kuartal, maksud kami untuk tahun 2015, ini akan lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Karena kalau kita lihat dari sisi di kuartal 3 hal ini sudah mulai terlihat dan juga pencapaian marketing sales juga lebih baik dari para pesaingnya. CTRA berhasil mencapai sekitar 90% dari targetnya. Sehingga untuk tahun 2015 maupun tahun 2016 kami perkirakan kinerja CTRA akan semakin mengalami perbaikan. Jadi untuk CTRA sendiri dari sisi technical kami sarankan untuk buy on weakness di level sekitar 1.300 dengan target harga ini resisten yang kuat adalah di level 1.400 untuk CTRA demikian. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan di sektor consumer dan juga ada pertanyaan untuk CPO, untuk counter CPO yaitu BPT. Yang pertama dulu untuk Kalbe ya dari Ibu Leomoy, bagaimana prospek bisnis atau fundamentalnya, apakah akan mempengaruhi prospek nilai saham Kalbe dan terima kasih ya untuk Kalbe. Dari sisi prospek bisnis, memang perseroan telah menyatakan pada tahun 2015 ya, kemungkinan besar akan mengalami penurunan net profit sekitar 3-4%. Dan kita lihat ini juga sudah di price in oleh harga ya, terjadi penurunan dan ada rebound sedikit, namun pada beberapa periode lalu ini kembali mengalami penurunan. Jadi saya rasa kalau nantinya laporan keuangan untuk full year tahun lalu, tahun 2015 diumumkan ya, kemungkinan besar akan ada sedikit kontraksi pada harga saham, namun saya melihat tidak ada penurunan yang signifikan. Ya, jadi bisa dibilang
saat ini harga ini sudah termasuk rendah, namun ada kemungkinan untuk turun lagi dalam jangka pendek maupun jangka menengah sampai nantinya laporan keuangan dirilis. Dan saya melihat pada kalau nantinya ada kontraksi yang cukup besar, itu bisa dijadikan sebagai peluang kita untuk masuk, karena perlu diingat pada prospek pada tahun 2016 ini, prospek untuk Kalbe sendiri ini masih cukup bagus ya. Kami melihat ada pertumbuhan untuk sales ini naik sebesar double digit, dan juga untuk bottom line ini juga naik cukup signifikan juga pada tahun 2016 ini. Jadi untuk conclusion saja untuk KB, dalam jangka pendek kemungkinan ada sedikit penurunan, namun dalam jangka panjang ya, kalau nanti ada sedikit koreksi dari di sisi harga saham, mungkin bisa dijadikan sebagai entry point yang cukup bagus untuk investasi jangka panjang, begitu Bu. Oke, ini lanjut dari pertanyaan Bapak Yupiter ya, untuk BWPT, bagaimana prediksi saham BWPT untuk hari ini? Kalau untuk jangka pendek ya, pergerakan ini trennya masih cukup bullish. Ya, kalau kita lihat harga sudah menguat dari level 130 ya, sekarang sudah di level 220-an. Ini pergerakannya cukup bullish dalam jangka pendek ini, dan kemungkinan besar kalau kita lihat dari pasar ya, kalau hari ini sideways, jadi kemungkinan akan mendukung. Namun dari sisi harga jual CPO ya, kelihatannya pada pekan ini, pada minggu ini kelihatannya ada sedikit kontraksi, mengingat ringgit yang menguat, dan dari sisi lain juga ekspor ya, baik itu dari Indonesia dan juga dari Malaysia, ini kemungkinan besar tidak akan mengalami peningkatan, malah kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Jadi dari sisi harga CPO, pada minggu ini kemungkinan besar akan mengalami sedikit penurunan, sehingga itu juga akan kemungkinan besar akan berdampak kepada harga saham BPT. Namun kalau kita lihat dari time horizon yang lebih panjang ya, dari sisi teknikal, kemungkinan dalam jangka pendek masih akan mengalami penguatan. Ya, di sini kita lihat MACD masih bullish, namun untuk stokastik sendiri ini sudah masuk di zona oversold. Jadi untuk trading plan-nya sebaiknya kita menunggu sedikit koreksi dulu, baru nanti kita bisa menjadikan sebagai entry point-nya. Dan di sini untuk support-nya untuk BPT ada di level 199. Untuk resistennya sendiri saat ini ada di level 140. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak David Hermawa yang menanyakan untuk analisa BBRI secara teknikal dan NIM diperketat apakah akan membuat valuasi perbankan turun. Kita akan lihat dulu di sini untuk BBRI secara teknikal. Di sini untuk BRI sendiri saat ini kemarin setelah mengalami penurunan yang terjadi gap down yang cukup besar ini pada hari Jumat kemarin, kemudian saat ini juga dibuka masih melemah dan namun di sini kami melihat adanya support yang cukup kuat di sekitar EMA 100. Jadi di garis yang berwarna hijau di sini tampak masih belum tertembus dan masih menjadi support yang cukup kuat. Jika Bapak sudah memiliki saham BRI, kami bisa rekomendasikan untuk di hold dulu. Namun jika memang kemudian mengalami penurunan di bawah EMA 100 dan support ini tembus, kami bisa rekomendasikan untuk pasang stop loss terlebih dahulu. Dan untuk saat ini sendiri, untuk pergerakan selanjutnya untuk pergerakan dari minggu ini kami perkirakan ini masih akan cukup volatile untuk saham-saham perbankan sendiri, mengingat masih akan adanya berita-berita yang baik itu positif maupun negatif dari pemerintah sendiri, ini akan sangat mempengaruhi untuk pergerakan saham-saham perbankan untuk minggu ini. Dan jika margin memang atau net interest margin ini diperketat untuk fasilitasi perbankan sendiri, ini kembali lagi pada rencana tersebut apakah memang betul-betul akan dilaksanakan atau tidak, karena memang dari pemerintah sendiri ini mereka kemarin mengumumkan baru hanya rencana, jadi belum dilihat apakah akan betul-betul dilakukan atau tidak untuk pembatasan dari NIM ini. Dan jika memang betul-betul akan dilakukan untuk pembatasan margin, ini kami melihat akan terjadi secara gradually, jadi tidak akan terjadi secara langsung, karena kalau kita melihat untuk BBRI ini dari NIM atau margin ini sekitar di atas 8%, kemudian ke level 4% itu akan sangat jauh, jadi ini akan ada penurunan sekitar 50% dari sisi margin, dan di sini kami melihat tidak mungkin pemerintah akan melakukan secara langsung dari 8% menjadi 4%. Jadi kemungkinan akan dilakukan secara gradual, misalnya dari 8%, kemudian 6%, baru kemudian 4%. Dan untuk jangka panjang memang rencana ini cukup baik kalau kita melihat dari sisi ekonomi Indonesia sendiri, ini akan berdampak positif untuk ekonomi Indonesia karena dengan diturunkannya interest rate dari kredit sendiri, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Selain itu juga kalau kita melihat dari sisi dari sisi competitive advantage untuk MEA, ini untuk perbankan Indonesia sendiri akan sangat bagus jika memang NIM atau jika memiliki interest rate dari sisi kredit yang cukup menarik dibandingkan dengan perbankan asing lainnya. Dan jadi untuk keseluruhan kalau misalnya NIM diperketat, apakah akan membuat valuasi perbankan turun? Nah, ini harus dilihat lagi Pak, apakah margin tersebut seberapa besar penurunannya. Jadi kalau secara gradually ini justru akan semakin membuat kinerja yang cukup positif untuk perbankan sendiri, karena dengan diturunkannya suku bunga kredit ini justru akan menaikkan demand atau menaikkan permintaan dari sisi kredit, dari sisi masyarakat sendiri, dan baik itu dari sisi masyarakat maupun dari sisi korporasi. Dan untuk jangka pendek ini akan sangat bergantung lagi pada pasar, apakah pasar bagaimana pasar menanggapi berita-berita, baik berita positif maupun berita negatif yang ada. Kemudian hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan apakah penurunan pada sektor perbankan akan berlanjut, efek dari pembatasan net interest margin dalam jangka pendek atau menengah. Kalau kami melihat di sini efeknya justru hanya akan dalam jangka pendek Pak, karena kembali lagi kalau kita lihat dari sisi jangka menengah dan jangka panjang, ini justru sebetulnya akan sangat bagus untuk
ekonomi Indonesia, karena memang dari sisi ekonomi Indonesia sendiri ini akan mengalami perbaikan dengan diturunkannya suku bunga kredit ini. Dan jadi kalau kami lihat ini hanya akan berdampak di jangka pendek, dan juga hanya akan berdampak pada perbankan-perbankan yang memiliki margin saat ini cukup tinggi. Jadi kalau untuk perbankan yang sudah memiliki margin tidak terlalu tinggi, yaitu misalnya seperti BCA, BNI, BMRI, kemudian BTN yang sudah memiliki margin sekitar 4-6%, ini tentu saja dengan penurunan ke level 4% itu tidak akan berdampak terlalu signifikan. Jadi kami melihat di sini justru akan lebih berdampak signifikan untuk saham-saham perbankan yang memiliki margin saat ini di atas 8% seperti BRI dan Bank Danamon. Ini justru akan mengalami mungkin akan mengalami volatilitas harga yang lebih signifikan, karena memang penurunannya cukup signifikan, yaitu dari sisi margin sebesar 50% dari 8% menjadi 4%. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andrian Wibisono yang menanyakan prediksi pergerakan untuk BNI dan ADI. Saya akan jawab untuk BNI, di mana kalau kita lihat untuk BNI di sini juga masih ada support yang cukup kuat, ini di level EMA 100, dan jadi kami bisa rekomendasikan untuk saat ini. Jadi kami bisa rekomendasikan, maksud kami untuk saat ini jika Bapak sudah memiliki bisa di hold dulu, namun kalau memang kemudian saham BNI ini turun atau menembus level supportnya di bawah garis yang berwarna hijau atau 100 ini, baru kami bisa sarankan untuk pasang stop loss di level tersebut. Dan untuk saat ini target price terdekat ini di sekitar level 5.000, sekitar level 5.600 untuk jangka pendek. Demikian, Pak. Baik, selamat pagi. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Adrian Wibisono untuk saham Adikarya. Untuk saham Adikarya, saat ini perseroan ini tengah menguji level EMA 20 di level 2.600. Saran kami jika ADI ini masih bertahan di level 2.600, ini Bapak Ibu bisa melakukan pembelian ini untuk saham ADI. Ini jika harga berhasil masih bisa berada di level sekitar 2.600. Tapi jika ADI misalnya menembus level EMA 20 dan mengalami penurunan, ini saran kami ini justru jangan masuk untuk saham ADI karena bisa terjadi pembalikan arah. Demikian. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Foni ini untuk sebagai perbandingan jangka menengah mana yang lebih baik antara saham Adaro, PTBA, dan ITMG. Untuk saham-saham ini sendiri memang beberapa hari terakhir mengalami kenaikan ini terutama untuk ITMG dan PTBA karena memang ada spekulasi bahwa harga energi ini akan mengalami kenaikan karena
para produsen minyak, seperti tadi para negara produsen minyak yang besar seperti Venezuela, Rusia, dan beberapa negara lain seperti Arab Saudi ini berencana untuk menekan supply sehingga diharapkan harga bisa mengalami kenaikan. Untuk saham Adaro PTBA dan ITMG sendiri, ini kami melihat yang potensinya cukup baik. Ini ada di saham PTBA. Yang pertama, ini PTBA. Saat ini bisa buy on weakness ini di level 4.700. Saat ini PTBA sendiri tengah menguji EMA 50. Jadi saran kami sendiri bisa buy on weakness untuk PTBA di level sekitar 4.700 sampai 4.710 dengan target harga Rp5.000. Untuk ITMG ini juga spekulatif, ini bisa dilakukan pembelian karena harga juga mengalami kenaikan dengan volume yang tinggi. ITMG saran kami pembelian ini bisa dilakukan di level sekitar 5.200 sampai dengan 5.200 hingga 5.250 dengan target harga 5.700. Sementara untuk Adaro sendiri kami tidak menyarankan untuk Adaro. Ini mengingat untuk Adaro sendiri harga saat ini sudah cukup tinggi dan trennya juga tidak kami lihat belum bisa untuk masuk untuk saham Adaro, demikian. Baik, pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan dari Ibu Sartika Kurniali. Ini yang menanyakan untuk rekaman dari PMMC ini bisa didapatkan di mana. Jadi untuk rekaman ini setiap hari kami merekam dan mengupload videonya di YouTube. Ibu bisa searching di channel YouTube kami seperti yang terpampang di slide berikut ini, yaitu di Research Philip Securities Indonesia. Jadi bisa dilihat di search di YouTube dengan keyword research Philip Securities Indonesia. Baik Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:20, kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dapat kami jawab. Bapak Ibu bisa kembali mengikuti Philip Morning Market Call di edisi esok hari di waktu yang sama 8.30 pagi. Selamat pagi dan selamat trading.